Minasan, konnichiwa. Imakara, Nihongo, benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bab 14. Pada bab ini kita akan belajar cara mengungkapkan ketika kita mau meminta tolong dan mempersilahkan. Misal kita mau bilang tolong buka pintu, atau tolong nyalakan lampu, tolong ambilkan foto. Atau ketika kita mau mempersilahkan, misalnya silahkan makan, atau silahkan duduk, atau silahkan minum. Seperti itu ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Kita akan belajar cara mengungkapkan dua hal tersebut dalam bahasa Jepang. Nah, sebelum kita belajar pola tersebut, kita harus belajar terlebih dahulu mengenai perubahan kata kerja bentuk T. Jadi minasan, dalam bahasa Jepang, kedepannya kita akan belajar beberapa perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang. Nah, yang pertama di sini perubahan bentuk T. Perubahan bentuk T itu seperti apa sih? Jadi sebelum kita belajar ke perubahannya, kita harus memahami dulu minasan bahwa dalam bahasa Jepang ada penggolongan kata kerja, di mana kata kerja itu ada yang golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Apa sih yang membedakan ketiga golongan ini? Jadi kalau golongan 1 ini kata yang berakhiran bunyi i sebelum mas. Bunyi i ya minasan, bukan huruf i saja, tapi bunyi i. Misalnya imas. Nah, sebelum mas ini dia bunyinya i kan ya. Kemudian tachimas, ci, i ya, bunyi i belakangnya. Tachimas. Kirimas, memotong. Ri ya, ri. Akhirannya bunyi i sebelum mas. Kemudian yobimas, bi, mas. Yomimas, membaca. Ikimas, oyogimas. Intinya adalah sebelum mas ini akhiran bunyinya i semua ya. Ichiribimi kigi. Nah, untuk golongan 2 ini, kalau tadi golongan 1 bunyi i, kalau golongan 2 bunyinya e. Misal habemas, b ya, b. Kemudian nemas, nemas itu tidur, nemas. Nah, sebelum masnya ne kan ya, nemas. Kemudian shirabemas, shirabemas, mencari. Nah, sama ya, b juga sebelum masnya. Kemudian ada misemas, misemas memperlihatkan, se ya. Nah, namun di golongan kata kerja 2 ini ada pengecualian ya, yang memang sebelum mas ini memang bunyi i, tapi dia pengecualian masuk ke golongan 2. Contohnya golongan pengecualian ini ada mimas, melihat, kimas, memakai baju, dan abimas, mandi. Kata-kata tersebut merupakan golongan 2 meskipun sebelum masnya bunyi i ya. Jadi pengecualian ini yang memang harus dihafal ya minasan. Dan yang terakhir ini golongan 3. Golongan 3 ini yang paling mudah karena hanya ada 2 kata kerja saja, yaitu kimas datang dan shimas melakukan. Seperti itu ya minasan. Untuk pengelompokan kata kerja, golongan 1 sebelum masnya akhiran bunyi i, sedangkan golongan 2 akhiran bunyi e. Golongan 3 ini hanya 2 kimas dan shimas saja. Seperti itu ya minasan. Kita lanjut ke perubahan bentuk T-nya. Nah, di sini untuk kata kerja golongan 1, 2, dan 3 beda ya cara perubahannya. Golongan 1 yang akhiran sebelum masnya ini adalah huruf i, ci, dan ri. Diganti 3 huruf ini menjadi ete ya. Untuk sebelum mas akhiran mi, bi, dan ni diganti hurufnya menjadi ende. Dan ki, gi, shi yang akhiran sebelum mas adalah huruf-huruf ini diganti menjadi ki, ite. Kalau gi itu menjadi ide, shi, shite. Sedangkan untuk golongan kata kerja ini lebih mudah ya minasan, masnya saja kita coret diganti te. Sedangkan untuk golongan kata kerja 3 ini kimas menjadi kite, shimas menjadi shite.
Nah, pasti minasang masih bingung gimana sih maksudnya. Oke, kita lanjut ke contoh perubahannya ya. Oke, di sini yang pertama, golongan 1 terlebih dahulu. Oke, perubahannya seperti ini minasang. Misal, ini ada kata imas ya, imas. Sebelum masnya bentuk huruf i, maka i-nya kita ganti imasnya ini menjadi ete, ite jadinya, artinya berkata. Kemudian di sini ada ci ya, tachimas misalnya berdiri. Maka ci-nya ini kita hapus, cimasnya ini hapus menjadi diganti ete, tate. Dan berikutnya di sini ada ri ya. Contoh katanya kirimas, memotong. Maka ri di sini ri masnya ya kita hapus, kita ganti menjadi ete sesuai aturan di sini. Kite. Kite. Hai. Berikutnya di sini ada mi bini ya, dia berubah menjadi ende. Misal nomimas, minum. Mi ya sebelum masnya. Maka si masnya ini mimas coret diganti menjadi ende sesuai aturan ini ya, maka menjadi nonde, minum. Berikutnya misal yobimas, memanggil ya, bi di sini ya, bi nya kita ganti, bimas diganti menjadi ende, yonde, memanggil. Berikutnya untuk kima, ki di sini ya, ki misalnya kikimas, mendengarkan. Ki-nya kita ganti menjadi ite, ki ite. Kemudian untuk gi ya, ini sama saja seperti ki, bedanya pakai tenten jadi ide ya. Oyogimas, gi-nya kita hapus, gi-nya kita coret, diganti menjadi ide, jadi oyo ide, berenang. Dan yang terakhir hanashimas, berkata. Shi-nya di sini kita coret ya, diganti menjadi shite, hanashite. Hanashite artinya berbicara. Seperti itu ya minasang untuk pengelompok perubahan kata kerja golongan 1 bentuk T. Berikutnya untuk golongan 2 ya. Golongan 2 ini cenderung lebih mudah, masnya saja kita ganti menjadi T. Misal tabemas, makan ya, makan menjadi tabete. Masnya saja dicoret, tabete. Berikutnya nemas, masnya coret menjadi nete, tidur. Berikutnya ada shirabemas, mencari, masnya coret menjadi shirabete, mencari. Seperti itu ya minasang, untuk golongan 2 ini lebih gampang ya, masnya saja kita coret diganti menjadi T. Nah, berikutnya untuk golongan kata kerja 3 ini hanya 2 ya. Pertama kimas, datang. Kite perubahannya. Berikutnya di sini shimas ya, shimas yang biasanya golongan benkyo shimas, soji shimas, dimana dia berasal dari kata benda kemudian disatukan ditambah shimas menjadi kata kerja. Benkyo kan belajar ya, tapi dia kata benda bergabung dengan shimas menjadi kata kerja benkyo shimas. Nah, shimasnya saja yang kita rubah menjadi benkyo shite, belajar. Berikutnya di sini soji. Soji kan bersih-bersih ya, dia kata benda. Namun dia menjadi kata kerja jika bergabung dengan shimas, maka menjadi soji shimas, soji shite. Shimasnya saja yang diganti menjadi shite, soji shite, bersih-bersih. Seperti itu ya minasang untuk perubahannya. Memang untuk pertama-tama minasang masih perlu melihat ke rumus mungkin ya, melihat ke tabel. Tapi dengan sering-sering latihan minasang akan lancar perubahan kata kerja ini. Yang penting adalah banyak-banyak berlatih. Oke, sebelum kita belajar tadi untuk mengungkapkan cara meminta tolong dan mempersilahkan, kita belajar terlebih dahulu kosakatanya ya minasang. Yang pertama ada jendela, mado. Mado. Berikutnya ada pintu, doa. Doa. Berikutnya ada denki. Denki artinya lampu. Kemudian ada foto, shashin. Shashin. Berikutnya ada kursi, isu. Isu. Dan yang terakhir ada jus, jus. Jus. Diingat ya minasang kotoba-kotoba tersebut. Oke.
kita lanjut ke inti dari perubahan ini untuk meminta tolong dan mempersilahkan. Bagaimana sih cara penggunaannya ya? Jadi ketika kita mau meminta tolong atau mempersilahkan dalam bahasa Jepang, itu kita menggunakan bentuk te ditambah kudasai. Te kudasai. Contohnya seperti apa? Ya, jadi seperti tadi, kata kerja bentuk te ditambah kudasai. Artinya tolong atau silakan, tergantung konteks kalimatnya. Oke, contohnya tolong buka pintu. Oke, pertama-tama kita identifikasi terlebih dahulu ya kata kerjanya. Di sini kata kerjanya adalah buka, membuka. Membuka itu bahasa Jepangnya akemas. Akemas di sini ya, dia termasuk golongan 2, maka masnya saja coret menjadi akete. Doa o akete kudasai. Tolong buka pintu. Berikutnya menyalakan ya. Sini tolong nyalakan lampu maksudnya ya. Menyalakan bahasa Jepangnya sukemas. Ini juga ke ya, golongan 2, dimana golongan 2 perubahannya diganti masnya menjadi te saja. Sukemas, sukete. Maka bahasa Jepangnya tolong nyalakan lampu adalah denki o sukete kudasai. Denki o sukete kudasai. Tolong nyalakan lampu. Misal lagi, kita mau bilang tolong ambilkan foto ke orang lainnya, kita mau minta orang lain untuk mau fotokan kita. Oke, pertama-tama kita foto mengambil ya. Mengambil itu torimas, perubahannya menjadi tote ya, golongan 1 tote, maka menjadi shashin o tote kudasai. Shashin o tote kudasai. Berikutnya di sini kita mau minta tolong tutup jendela. Tutup itu bahasa Jepangnya shimemas. Golongan 2 ya, me ya. Maka masnya gak coret diganti te shimete. Mado o shimete kudasai. Tolong tutup jendela. Seperti itu ya minasan. Nah, untuk mempersilahkan, misal di sini kita mau mempersilahkan orang untuk duduk ya. Silahkan duduk. Duduk itu bahasa Jepangnya suwarimas. Perubahannya menjadi suwate. Maka kita bisa bilang, silakan duduk di kursi. Isu ni suwate kudasai. Isu ni suwate kudasai. Silakan duduk di kursi. Berikutnya minum. Kita mau mempersilahkan, misalnya silakan minum air. Minum bahasa Jepangnya nomimas. Perubahannya menjadi nonde ya. Maka mizu o nonde kudasai. Silahkan minum air. Seperti itu ya minasang. Misalnya lagi kita mau mempersilahkan makan. Silahkan makan udon. Nah, makan itu kan tabemas bahasa Jepangnya. Masnya kita coret jadi tabete. Udon o tabete kudasai. Silahkan makan udon. Dan berikutnya di sini kita mau mempersilahkan minum ya. Silakan minum jus. Minum itu sama seperti sebelumnya, nomimas ya. Maka bahasa perubahannya menjadi nonde. Jusu o nonde kudasai. Silahkan minum jus. Seperti itu ya minasang. Untuk perubahan ini memang harus banyak-banyak latihan perubahannya terlebih dahulu.